Pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang juga bisa disebut dengan daring bagi pelajar sekolah menengah tingkat atas, tingkat keefektifannya dinilai hanya mencapai 70 hingga 80% saja dibandingkan dengan belajar secara tatap muka. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Palangkaraya, Arbusin. Ia mengatakan, dengan kondisi yang terjadi saat ini, yaitu pandemi COVID-19 secara otomatis, bukan hanya masyarakatnya ataupun segi ekonomi yang terdampak pandemi ini, bahkan pendidikan pun juga terdampak oleh penyebaran coronavirus disease 19. Ketika dimintai keterangan, saat tim Jurnal TV menyambangi kantornya di Jalan Ais Nasution, ia mengatakan, pembelajaran daring atau pembelajaran secara jarak jauh tentunya juga kurang efektif dibandingkan dengan pembelajaran secara tatap muka. Jika dipersenkan, belajar secara daring hanya mampu memberikan tingkat efektivitas belajar sekitar 70 hingga 80%. SMA Negeri 1 Palangkaraya menyikapi efektivitas pembelajaran jarak jauh atau secara daring ini memang kalau kita lihat efektifnya ya tidak sampai 90% ya. Jadi sekitar 80% saja. Itu pun dengan cara Bapak Ibu guru menyampaikan pembelajaran itu dengan selalu berinovasi. Jadi pertama inovasi, yang kedua kolaborasi, kemudian yang ketiga itu adalah penyesuaian. Jadi menyesuaikan bagaimana langkah Bapak Ibu guru dalam mengajar misalnya. Ya, tadi inovasi itu artinya hal-hal yang baru yang diberitahukan kepada anak-anak karena memang jauh berbeda dengan ketika tatap muka langsung dengan anak. Ia menambahkan, kegiatan pembelajaran jarak jauh yang selama ini juga dilakukan oleh sekolah menengah tingkat atas, khususnya SMA Negeri 1 Palangkaraya, masih terus berjalan hingga saat ini untuk menghindari dan meminimalisir penyebaran COVID-19, terutama bagi para pelajar yang bersekolah di SMA Negeri 1 Palangkaraya. Dirinya berharap kondisi seperti ini cepat berlalu agar para murid bisa belajar secara tatap muka, agar tingkat efektivitas belajar bisa lebih maksimal dan dapat diterima oleh para murid dibanding dengan belajar secara daring. Dari Kota Palangkaraya, Muhammad Nur melaporkan.